Shalom, selamat pagi anak-anak Miss Rina semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Semoga tetap selalu sehat semua ya, dan tetap selalu sukacita, bersiap untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Oke nak, sekarang kita akan belajar PKN dari buku kita subtema 2, tema 1. Jangan lupa dipersiapkan segala buku dan alat tulisnya. Dan ingat, sebelum belajar untuk berdoa terlebih dahulu di tempat masing-masing. Bisa ya anak-anak Miss Rina semuanya? Oke, selamat belajar anak-anak. Tetap lakukan yang terbaik. Dan jangan dipercepat video pembelajarannya. Oke? Salam sehat untuk kita semua. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Sekarang kita belajar yaitu tentang menghargai perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini nak, yang pertama sekali memahami makna simbol sila kedua Pancasila. Dan yang kedua, menceritakan pengalaman adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, mempraktikkan atau mencontohkan sikap saling menghargai antar sesama, menghargai perbedaan atau menghargai keberagaman antar sesama. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan sebuah karunia dari Tuhan. Istilah lain dari perbedaan itu nak adalah keberagaman. Seperti yang saya katakan tadi. Adanya keberagaman akan membuat kita belajar betapa pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Ayo, apa isi dari sila Pancasila yang kedua, nak? Iya, bunyi isi dari sila kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa nak? Yes, good. Lambangnya adalah rantai. Rantai ini nak memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Ya, itu arti simbol dari rantai tersebut. Supaya kamu tahu apa makna dari simbol rantai. Ya nak? Nah, bagaimana contoh pengamalan sila kedua? Contoh pengamalan sila kedua yang pertama, menengok orang yang sedang sakit. Yang kedua, melakukan donasi atau penggalangan dana untuk korban bencana. Bersikap sopan kepada sesama, tidak menyakiti orang lain, menghormati orang tua dan guru, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Itulah contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila. Bagaimana cara menghargai perbedaan, nak? Cara untuk menghargai perbedaan dapat kamu lakukan seperti ini. Yang pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, menghibur teman saat sedih. Yang ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Yang keempat, tidak memilih-milih teman. Yang kelima, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, sekarang apakah anak-anak Miss Rina semuanya pernah menolong atau membantu orang lain? Membantu orang tua, menolong teman, apakah pernah kamu lakukan, nak? Iya, harus dilakukan. Ya, contohnya seperti ini bisa kamu lihat. Apa yang akan kita lakukan, nak, jika melihat teman kita sedang kesusahan? Rudy merasa kesulitan untuk mengambil bola di atas lemari. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, nak, adalah yang pertama, jika badan kita lebih tinggi dari Rudy, maka kita membantu mengambilkan bola tersebut. Jika badan kita lebih pendek dari Rudy, maka kita memanggilkan teman yang badannya lebih tinggi
untuk mengambilkan bola tersebut. Nah, dengan cara seperti ini, kamu sudah menolong si Rudi atau sudah menolong teman kamu yang kesulitan. Dan yang kedua, kamu lihat gambar berikut ini. Apa yang akan kamu lakukan, Nak? Pada gambar ini, Siti merasa kesulitan membawa barang bawaan. Maka, yang harus kita lakukan adalah, kita membantu Siti membawakan sebagian barang bawaan Siti. Ya, jika kamu lihat orang tua kamu lagi membawa barang yang berat, maka cepat-cepatlah kamu bantu, ya Nak. Dan yang ketiga, di sini juga ada si Siti merasa kesulitan untuk mengikuti gerakan tari. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah kita membantu Siti mempelajari gerakan tari tersebut setelah selesai pembelajaran tari. Saling membantu ya anak-anak. Perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun. Misalkan perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi atau kegemaran, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Banyak yang menjadikan perbedaan kita dengan yang lain. Dan semuanya itu, Nak, merupakan karunia dari Tuhan yang harus dan wajib kita syukuri, bukan menjadi perdebatan atau perselisihan perbedaan tersebut, ya. Kemudian, contoh perbedaan makanan kesukaan. Misalnya saja Siti suka wortel, Dayu suka brokoli, Edo suka kentang, Beni suka roti, Lani suka ikan, dan Bayu suka daging. Nah, walaupun perbedaan makanan kesukaan, tetapi itu tidak boleh dipermasalahkan. Tetapi harus saling menghargai dan menghormati perbedaan makanan kesukaan. Ya Nak, dan harus disyukuri ya. Sekarang, perbedaan hobi berolahraga. Si Siti suka olahraga lari. Si Lani suka olahraga renang. Sedangkan Dayu suka olahraga lompat tali. Nah, di sini juga mereka memiliki perbedaan hobi berolahraga kan, Nak? Iya, walaupun tetap berbeda hobi, tetapi harus saling menghargai. Oke? Nah, sekarang bagaimana kalau dikatakan dengan perbedaan agama? Ayo, di Indonesia ada berapa agama, Nak? Iya, di Indonesia diakui ada 6 agama. Ya, berdoa dengan cara Islam, itu agama Islam. Berdoa dengan cara Kristen, agama Kristen. Berdoa dengan cara Katolik, agama Katolik. Berdoa dengan cara Hindu, agama Hindu. Berdoa dengan cara Buddha, agama Buddha. Dan berdoa dengan cara Konghucu. Walaupun kita berbeda cara beribadah, tetapi harus saling menghormati, ya. Lalu mengapa kita harus saling menghormati perbedaan, Nak? Karena menghargai perbedaan itu banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita. Apa saja manfaat saling menghargai? Yang pertama, terbentuknya kehidupan yang rukun. Kedua, tidak akan timbul perselisihan. Ketiga, terciptanya rasa saling menghormati. Keempat, terbentuknya rasa persatuan. Kelima, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Nah, demikianlah Nak materi kita pada pagi hari ini. Maka kesimpulan dari materi pembelajaran kita, sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila Pancasila yang kedua. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, supaya kita hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita dengan orang lain. Nah, demikian materi kita pada pagi hari ini, Nak. Miss berharap kamu dapat mengerti dan melaksanakan apa saja pengamalan Pancasila yang kedua dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Nak, tetap jaga kesehatannya ya, dan tetap semangat untuk belajar. Oke, thank you for watching. Tugasnya mencatat kembali dan nanti akan Miss kirimkan. God bless you.